Mendengar nama Oman, mungkin sebagian orang akan merasa asing. Negara yang satu ini memang tidak terlalu menonjolkan diri, seperti negara-negara Islam terkenal lainnya di tanah Arab. Sebut saja Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Bahkan sepintas negara ini terlihat lebih mirip dengan negara-negara yang kurang berkembang, di mana tidak ada gedung-gedung pencakar langit, apartemen atau hotel-hotel megah bertingkat tinggi, maupun pusat-pusat perbelanjaan dengan gedung-gedung super mewah, seperti di negara-negara Arab lainnya. Namun tahukah kamu, jika Oman sebenarnya termasuk peringkat ke-6 jajaran negara-negara terkaya di kawasan Arab, dan dikenal sebagai salah satu negara dengan kurs mata uang tertinggi di dunia, bahkan hampir 3 kali lipat lebih tinggi daripada mata uang dolar Amerika Serikat. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan negara ini? Mengapa Oman terlihat sangat berbeda dengan negara-negara Arab lainnya? Mari kita cari tahu alasannya. Oman, yang secara resmi dikenal sebagai Kesultanan Oman, adalah sebuah negara di Asia Barat Daya, tepatnya di pesisir tenggara Jazirah Arab. Secara keseluruhan, negara ini meliputi area seluas 309.500 km persegi yang berbatasan dengan beberapa negara lain, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Terdiri dari 11 kegubernuran dan beribu kota di kota Muscat, sebagian besar wilayah Oman merupakan padang gurun, dan sebagian kecil lainnya adalah dataran tinggi dengan pegunungan terjal, serta garis pantai sepanjang 3.165 km, yang membentang di sepanjang Laut Arab dan Teluk Oman. Pada tahun 2025 ini diperkirakan jumlah populasi penduduk di negara Oman mencapai 5,5 juta jiwa, di mana sekitar 5,2 juta jiwa atau setara 95% dari total penduduknya adalah Muslim, dan 5% sisanya adalah Kristen, Hindu, dan pemeluk agama lainnya. Umat Muslim di negara ini didominasi oleh etnis Arab sekitar 75%, sementara 25% lainnya adalah etnis campuran. Pada 1508, Oman sempat jatuh ke tangan bangsa Eropa, yaitu Portugis. Namun pada sekitar abad ke-17, pasukan Iran dan Inggris berhasil mengusir Portugis dari Oman, dan dinasti Imamiyah Rubi pun berkuasa di sana di bawah pengaruh Inggris. Hingga pada 1952, Oman dan Inggris menandatangani perjanjian yang memberikan kemerdekaan penuh kepada Oman. Sama halnya dengan negara-negara Arab pada umumnya, Oman juga merupakan negara yang dikenal memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama pada gas serta minyak bumi. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara Oman dengan negara-negara Arab lainnya, terutama pandangan terkait kebijakan terhadap kemakmuran. Sebut saja Uni Emirat Arab. Negara ini lebih menekankan kemakmuran pada kota-kota besar seperti Dubai dan Abu Dhabi, yang terkenal dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang megah, serta kehidupan warganya yang serba mewah dengan mobil-mobil sport berharga fantastis. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan Oman. Meski tergolong negara kaya dengan sumber daya alam yang besar, Oman lebih memilih mengambil langkah yang berbeda. Negara terkaya ke-6 di kawasan Arab ini memiliki kecenderungan mempertahankan kesederhanaan dan memelihara nilai-nilai tradisional dalam menjalani kehidupan, dengan lebih mementingkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan gaya hidup sederhana. Sehingga mencerminkan pembangunan berkelanjutan yang menghargai keharmonisan antara modernitas dan budaya tradisional. Untuk itu, pemerintah Oman mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan aturan yang membatasi bentuk dan ketinggian bangunan, untuk menjaga keindahan alam dan melestarikan warisan budayanya. Keputusan ini pun menjadi nyata, dengan tidak adanya gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di negeri ini. Sultan Oman, yaitu mendiang Sultan Qaboos yang memimpin negara ini selama 50 tahun dan wafat pada 2020 silam, dikenal sebagai seseorang yang mencintai lingkungannya. Sang Sultan memiliki tekad kuat untuk melindungi keindahan alam Oman, dan menghindari kerusakan yang ditimbulkan oleh bangunan-bangunan tinggi yang mencolok. Bahkan menurut Sultan, jika bangunan-bangunan tinggi dibangun, maka hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas.
Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, Oman ingin menampilkan bangunan yang lebih sederhana, otentik dan alami, yang berbeda dari kebanyakan kota besar di negara-negara Timur Tengah, yang terkenal memiliki banyak bangunan tinggi pencakar langit. Padahal dengan kekayaannya yang begitu besar, sebenarnya tidak sulit bagi Oman untuk membangun arsitektur modern seperti di Arab Saudi, Qatar, maupun Uni Emirat Arab. Sebaliknya, Oman lebih menonjolkan kesederhanaan dan lingkungan dengan keindahan panorama alamnya yang memukau. Mulai dari dataran tinggi pegunungan dengan hutan lebat dan air terjun yang menakjubkan, aliran sungai-sungai jernih yang menenangkan, hingga pantai-pantai indah dengan kehidupan bawah laut yang mempesona, membuat siapa saja takjub melihatnya. Sebagai salah satu negara terkaya di kawasan Arab, Oman mampu memproduksi minyak sebesar 980.000 barel per harinya. Jika harga minyak dunia saat ini sekitar $63 Amerika per barel, artinya Oman bisa memperoleh sekitar $61.740.000 Amerika, atau setara dengan $1.126.884.000 per harinya, hanya dari produksi minyak saja. Tetapi pendapatan negara yang besar tersebut tidak digunakan oleh Oman untuk membangun gedung pencakar langit, melainkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan memakmurkan negaranya. Mendiang Sultan Qaboos memang merupakan sosok pemimpin yang memiliki visi kuat untuk mengembangkan dan memakmurkan negaranya. Ia memanfaatkan pendapatan negara dengan bijaksana untuk biaya operasional dan membangun infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, universitas, dan perumahan bagi warganya, termasuk juga pendidikan dan layanan kesehatan yang tersedia secara gratis. Bahkan pendapatan rata-rata rumah tangga di Oman sempat mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 83,9% hanya dalam kurun waktu 10 tahun antara 2001 hingga 2011. Yang tadinya $1.654 Amerika atau sekitar 25 juta rupiah per bulan, meningkat menjadi sekitar $3.044 Amerika atau sekitar 46 juta rupiah per bulannya. Selain itu, kemakmuran di negara Oman juga dapat dilihat dari nilai mata uangnya yang sangat kuat. Mata uang resmi negara Oman adalah Rial Oman dengan kode OMR, yang merupakan mata uang terkuat ketiga di dunia. Untuk nilai tukarnya, 1 Rial Oman adalah setara dengan $2,68 Amerika atau sekitar Rp43.000. Perbandingan ini menunjukkan bahwa mata uang Rial Oman lebih tinggi hampir 3 kali lipat jika dibandingkan dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Kemakmuran Oman juga terlihat dari jarang ditemukannya tunawisma atau pengemis di negara ini. Kalaupun ada, sebagian besar pengemis di Oman adalah ekspatriat dan imigran ilegal. Bahkan belakangan ini Oman menggencarkan kampanye anti mengemis, dengan poster yang memuat slogan-slogan menghentikan pengemisan. Oman adalah salah satu contoh dan bukti nyata terkait keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak hanya itu, data lain juga menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Oman telah mencapai berbagai lapisan masyarakat, di mana lebih dari 90% rumah tangga di Oman telah memiliki kendaraan roda 4. Bahkan, keluarga dengan ekonomi miskin sekalipun, banyak yang telah memiliki rumah sendiri. Untuk menjaga stabilitas perekonomian akibat stok minyak di dalam perut bumi yang semakin menipis, banyak negara di kawasan Arab telah mencoba berbagai cara, termasuk mengadopsi unsur-unsur liberalisme dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Namun Oman mengambil pendekatan yang berbeda. Selain minyak, negara ini sudah sejak lama mengembangkan ekonomi alternatif lain untuk memperkuat ekonominya, termasuk perdagangan ikan, produksi kurma, sektor pertanian dan industri pariwisata. Ini berarti bahwa selama ini pemerintahan Oman telah berusaha secara aktif untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak, dan tidak hanya mengandalkan minyak sebagai satu-satunya sumber pendapatan utama. Oman telah berhasil menciptakan alternatif ekonomi yang kuat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang telah dijaga selama ini. Sehingga nilai-nilai tradisional, kesederhanaan, keindahan, kemakmuran dan keotentikan negara Oman, tetap bisa dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga tidak mengherankan,
Jika sebagian besar orang mengira Oman adalah negara kaya yang sedang berpura-pura miskin. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jika menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.